Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdayanti dari bidang studi atau kelas Biologi 02 akan menjelaskan tentang panduan observasi yang akan dilakukan untuk mengetahui profiling peserta didik. Observasi yang dilakukan harus melalui tahapan pemetaan terhadap aspek-aspek yang ingin diketahui dari karakter peserta didik. Langkah-langkah dalam melakukan observasi antara lain, yang pertama adalah menentukan objek yang akan diobservasi dengan memilih kelas yang akan diobservasi dan melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat keadaan kelas. Yang kedua adalah menentukan bentuk dan jenis angket yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan studi literatur dari berbagai sumber dan berdiskusi dengan rekan untuk memilih format pertanyaan atau pernyataan yang akan dimasukkan dalam angket. Yang keempat adalah menyusun angket observasi. Yang kelima, merencanakan realisasi observasi yang akan dilakukan. Dan yang keenam adalah melakukan observasi secara langsung sekaligus membagikan angket observasi yang sudah dibuat. Bagian pertama ada judul lembar observasi. Angket observasi profil peserta didik adalah judul dari angket yang akan dibuat. Petunjuk pengisian angket. Yang pertama, isilah bagian identitas Anda dengan benar. 2. Bacalah dengan teliti aspek yang diobservasi sebelum menjawab. 3. Isilah angket di bawah ini pada bagian jawaban dengan jujur, khusus aspek ke-1 hingga ke-2. Yang keempat, isilah angket di bawah ini pada bagian jawaban dengan memilih salah satu jawaban antara ya atau tidak, khusus aspek ke-3 hingga ke-13. Yang kelima, selamat mengerjakan. Pada bagian identitas responden, ada 8 hal yang harus diisi oleh peserta didik, yaitu biodata peserta didik. Yang pertama adalah nama, kemudian NIS nasional, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, alamat, kelas, nama ayah, dan nama ibu. Profil peserta didik berdasarkan aspek etnik, ada 3 hal yang harus diisi oleh peserta didik. Yang pertama terkait dengan suku dari peserta didik, kemudian suku ayah dan suku ibu. Status sosial, ya ada 4 hal yang harus diisi. Yang pertama adalah terkait pekerjaan ayah, kedua pekerjaan ibu, kemudian uang jajan per hari, dan yang keempat kendaraan ke sekolah, baik itu kendaraan umum yang dipakai ataupun kendaraan pribadi. Aspek budaya sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pada angket terdapat jawaban yang akan dipilih oleh peserta didik antara ya atau tidak. Nah, terkait dengan pernyataan yang ada pada angket berisikan tentang pernyataan. Yang pertama, guru saya memberikan salam saat memasuki kelas. Kemudian yang kedua, saya memberi salam saat memasuki kelas. Yang ketiga, sebelum memulai pembelajaran, saya dan teman-teman berdoa bersama. Yang keempat, dalam diskusi saya dan teman-teman berkomunikasi dengan santun. Dan yang kelima, saya selalu menyapa dan mengucapkan salam jika bertemu dengan guru. Keenam, dalam percakapan sehari-hari dengan sesama peserta didik, para peserta didik menggunakan bahasa yang sopan dan dapat menunjukkan keterpelajarannya. Yang ketujuh, di sekolah ini peserta didik memiliki kebiasaan belajar yang baik. 8. Di sekolah ini peserta didik rutin melaksanakan upacara bendera. 9. Saya selalu menyalami tangan kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Dan yang terakhir, saya sering berdiskusi dengan orang tua saya mengenai pembelajaran di sekolah. Pernyataan yang ke-11, saya menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi dengan orang tua dan saudara saya. 12. Saya biasa menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan orang tua dan saudara saya. 13. Di lingkungan tempat tinggal, masyarakat biasanya bergotong royong, melakukan kerja bakti, dan lain-lain. Yang ke-14, di lingkungan tempat tinggal saya, masyarakat saling bertegur sapa. Berdasarkan minat belajar dari peserta didik, pernyataannya yaitu yang pertama, saya mengikuti pelajaran dengan perasaan yang senang. 2. Saya mengacungkan tangan saat ada kesempatan bertanya dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh guru dan teman kelas. 3. Saya berani ketika diminta maju untuk berbicara. 4. Saya mencari jawaban atas solusi di luar kelas dengan mengunjungi perpustakaan atau bertanya kepada orang lain untuk menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan di kelas. 5. Saya berani menjadi perwakilan untuk mengikuti lomba. 6.
keenam, saya tidak gemetar ketika harus mengisi kegiatan di sekolah. Berdasarkan perkembangan kognitif, yang pertama, saya memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. 2. Saya bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum saya pahami. 3. Saya mengerjakan tugas tepat waktu. 4. Saya mencari materi dari berbagai sumber belajar. 5. Saya mampu memecahkan masalah dan memberikan solusi. Dan yang keenam, saya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Pernyataan yang ketujuh, saya mengalami kesulitan mengingat materi pelajaran meski sudah membaca berkali-kali. 8. Saya sulit memusatkan perhatian saat pelajaran berlangsung. 9. Saya kesulitan kalau harus belajar mandiri tanpa dijelaskan oleh guru. Dan yang ke-10, saya lambat dalam mengikuti pembelajaran sehingga saya membutuhkan bimbingan dalam belajar. Berdasarkan kemampuan awal siswa atau peserta didik, ada 2 pernyataan yang dicantumkan dalam angket. Yang pertama, saya mengingat materi sebelumnya yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, saya mampu mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Berdasarkan gaya belajar dari peserta didik, akan ada 3 aspek yang akan diketahui, yaitu yang pertama terkait dengan kemampuan atau gaya belajar auditory. Yang pertama, pernyataannya, saya lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada apa yang dilihat. Yang kedua, saya senang mendengarkan orang lain berbicara. Yang ketiga, saya mengalami kesulitan dalam tugas ataupun pekerjaan yang melibatkan visual. Berdasarkan gaya belajar kinestetik, yang pertama, pernyataannya, saya menyukai belajar dengan metode praktik. Yang kedua, saya menyukai kegiatan atau aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. 3. Saya lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang saya lakukan daripada apa yang saya lihat. Gaya belajar yang visual, ada 3 pernyataan agar mendeteksi dari profil peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Yang pertama, saya lebih mudah mengingat dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar. 2. Saya lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan oleh orang lain. 3. Saya sangat menyukai menggambar apapun di kertas. Berdasarkan motivasi belajar peserta didik, ada beberapa pernyataan yang akan dicantumkan dalam angket. Yang pertama, saya tetap mengerjakan PR atau tugas sekolah yang diberikan oleh guru, walaupun tidak dibimbing oleh orang lain yang lebih mampu. Yang kedua, saya berusaha mendapatkan nilai yang baik pada setiap mata pelajaran. Yang ketiga, saya berusaha sebaik-baiknya mengerjakan atau menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang keempat, saya berusaha untuk mencari tahu materi pelajaran yang akan dipelajari. Pernyataan yang kelima yaitu saya memanfaatkan perpustakaan guna membaca buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran sekolah pada waktu luang atau jam-jam kosong di sekolah. Berdasarkan aspek dari perkembangan emosi, ada 3 pernyataan yang akan dicantumkan, yaitu yang pertama, saya lebih mudah marah ketika saya lelah atau sakit. Yang kedua, saya akan mempertahankan argumen ketika saya memang benar. Yang ketiga, saya mampu mengontrol emosi ketika sedang marah. Berdasarkan perkembangan psikososial, yang pertama, saya berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. 2. Saya mampu menunjukkan kepedulian terhadap teman yang kurang memahami materi pembelajaran. Dan yang ketiga, saya terlibat dalam menyelesaikan tugas kelompok. Berdasarkan aspek dari perkembangan moral, yang pertama, saya bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Yang kedua, saya taat terhadap aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, saya meminta izin kepada guru jika hendak keluar dari kelas. Untuk mengetahui perkembangan motorik dari peserta didik, disiapkan 3 pernyataan yang akan dipilih jawabannya antara iya atau tidak oleh peserta didik. Yang pertama, saya mampu menyesuaikan pemikiran dan tindakan yang akan saya lakukan. Yang kedua, saya mampu menulis di papan tulis. Dan yang ketiga, saya mampu menggunakan alat-alat laboratorium. Berdasarkan aspek fisiologis, ada 3 pernyataan. Yang pertama, saya mengalami pertambahan tinggi badan 1 tahun terakhir. Yang kedua, saya mengalami pertambahan berat badan 1 tahun terakhir. Dan yang ketiga, saya telah mengalami pubertas. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga observasi yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik dan
kritik dan saran akan sangat berguna untuk pengembangan dari angket yang akan digunakan dalam observasi yang akan dilakukan. Terima kasih.